wa ta'ala. Selanjutnya mari kita dengarkan, kita simak kajian yang disampaikan oleh Ustaz Irin masih membahas seputar surat Al-Baqarah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk sama-sama hadir dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah meridainya. Dan begitu juga salam serta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, kita kembali lagi melanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah atau surah Al-Mulk, yang pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ayat ke-12, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Jadi kalau kata Allah, innalladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib, yang enggak kelihatan dalam pandangan mereka, lahum, bagi mereka itu maghfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka yaitu adalah pengampunan dan balasan yang sangat besar. Nah, di dalam ayat ini, Bu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang takut dia sama Allah, padahal Allah itu nggak kelihatan dalam pandangan dia, nggak bisa melihat Allah, tapi dia takut. Maka apa ini kan sebenarnya suatu hal yang bisa dikatakan sangat susah, Bu, ya. Susah. Sekarang, Bu, Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita beriman. Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita takut. Sekarang bagaimana bisa, Bu? Bukan bagaimana bisa, bukan hal yang mudah. Kenapa? Pertama, kita nggak bisa melihat Allah. Yang kedua, orang-orang yang saudara kita, keluarga kita yang udah meninggal, itu pun nggak pernah ngasih kabar juga tentang apa? Tentang ternyata benar kita harus apa? Kita harus bertakwa, kita harus beriman kepada Allah. Karena dia udah tahu kan, sekarang orang udah meninggal udah tahu mengenai balasan-balasan itu semua. Artinya apa? Yang pertama, kita nggak bisa melihat Allah. Yang kedua, orang-orang yang meninggal itu nggak pernah ngasih kabar kepada kita, nggak pernah ngasih kisi-kisi bahwa benar Allah itu, bahwa benar Nabi Muhammad itu, nggak ada. Kan gitu, Bu, ya. Artinya apa? Suatu hal yang bisa dikatakan sangat susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Bisa. Karena apa, Bu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah nggak mungkin membebankan kepada kita sebuah perintah kecuali kita pasti memang mampu, atau di luar kemampuan kita pasti kita mampu. Ketika Allah suruh kita beriman, Allah beriman itu bukan satu hal yang mustahil. Kenapa? Ya Allah udah suruh perintahkan, berarti bisa. Gak mungkin kita gak bisa beriman. Allah perintahkan kita untuk takut, gak mungkin kita gak bisa takut terhadap Allah. Kenapa? Itu udah jelas perintahin, dan Allah gak mungkin membebani kepada kita sebuah perintah yang kita gak mampu. Kan menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita bisa supaya apa? Supaya takut, dan juga supaya kita bisa benar-benar sama Allah ini, benar-benar takut, walaupun sejatinya kita ini, Bu, secara zahir mata nggak pernah bisa melihat Allah, kan begitu. Salah satu cara yang perlu kita ketahui, Bu, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, habis kali.
Jadi di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yasallahu min ibadihil ulama." Dan hanyalah orang yang takut itu Bu sama Allah adalah ulama. Ulama itu apa sih Bu? Orang yang berilmu. Artinya kalau misalnya Bu kita pengen takut sama Allah, itu syaratnya apa? Kita harus punya ilmunya. Kita harus ngaji kan gitu. Kita harus tahu apa sih isi Al-Quran ini kandungannya gimana. Nah ketika ibu-ibu udah mempelajari isi kandungannya, maka di sana akan ada kemungkinan besar loh kita bisa takut sama Allah. Syaratnya apa? Yang pertama harus berilmu dulu. Karena di ayat lain kata, ketika di ayat lain jelaskan ini nama yang sallallahu min ibadil ulama, dan hanya orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Begitu. Artinya apa? Syaratnya berilmu dulu. Yang kedua, di sini kok dikatakan lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka apa? Bagi mereka itu pengampunan dan juga ajrun kabir, balasan yang sangat besar. Ibu tahu nggak puasa? Puasa itu Bu, kalau kata Allah apa? Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalas. Maksudnya gini. Ntar ya Bu ya. Ibu tahu kan puasa ya. Puasa itu balasannya Bu nggak kayak kita sodako, nggak kayak haji yang jelas itu dikatakan sekian. Kalau puasa itu nggak disebutin Bu berapa jumlah, berapa pahala dari puasa, berapa besar pahala puasa. Allah cuma bilang apa? Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas. Saking apa itu Bu? Itu sebenarnya ketika Allah bilang puasa untukku dan aku yang akan membalas, itu saking apa? Saking kalau balasan puasa itu sangat besar, nggak bahasa kita nggak bisa diungkapkan. Saking besarnya itu balasan puasa. Nah sebenarnya puasa itu apa sih sampai Allah bilang begitu? Nah puasa itu kan salah satu bentuk bahwa kita takut sama Allah. Kenapa Bu? Ibu bisa aja nih buka puasa di hadapan orang, ngumpet-ngumpet di hadapan orang, bisa kan Ibu ya? Tapi kenapa Ibu nggak lakuin itu? Karena apa? Karena Ibu merasa Ibu ada takut sama Allah, maka Ibu nggak ngelakuin itu. Padahal bisa aja kita makan diam-diam di kamar, keluar lagi kita lap bibir kita biarkan kering di hadapan orang. Tapi itu nggak kita lakukan. Kenapa? Karena kita takut sama Allah. Maka wajar kalau misalnya puasa itu Allah katakan puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kalau misalnya itu sesuai dengan ayat ini lahum maghfiratun, maka bagi mereka adalah pengampunan wa ajrun kabir, dan balasannya pahalanya itu sangat besar. Jadi kalau tafsir ini mengatakan pahalanya itu adalah surga gitu. Dan adapun puasa dan yang namanya takut Bu sama Allah itu memberikan banyak efek. Kalau misalnya kita termasuk pada takut terhadap Allah, kalau misalnya di mata itu memberikan efek, mata kita nggak akan melihat sesuatu yang Allah larang. Ketika kita pengen melihat sesuatu yang larang, oh ada Allah, takut kita melihat yang larang. Terus apa lagi? Mulut. Ketika kita takut sama Allah, maka itu akan memberikan efek juga kepada mulut. Kita nggak akan ngomong sembarangan, kita nggak akan menghina orang, kita nggak akan mencela orang, kita nggak akan ngejelek-jelekin orang. Ketika sekali lagi Bu, Ibu memang benar ada takutnya sama Allah. Begitupun juga telinga. Telinga juga Bu, kalau misalnya kita termasuk kategori orang yang takut kepada Allah, kita juga nggak sembarangan untuk menggunakan kita telinga sedengar-dengarnya. Karena apa? Karena itu jelas sebuah kesalahan. Jangan Ibu kira loh Bu, kalau misalnya Ibu menjelekkan kejelekan orang, Ibu harus jadi bangga, salah Bu. Justru sesuatu yang paling fatal Ibu itu ketika kita mendengar kejelekan orang. Kenapa? Karena kalau kita mendengar kejelekan orang itu efeknya malah ke hati. Contoh, misalnya Ibu mendengar kejelekan orang, ternyata oh dia begitu ya, oh ternyata dia nggak sebaik yang gue kira. Akhirnya apa? Dari situ efek timbul rasa sombong, menganggap orang lebih buruk daripada kita. Gara-gara apa penyebabnya? Gara-gara kita nggak dengar kejelekan orang. Padahal kalau kita nggak pernah dengar tentang kejelekan seorang, kita nggak akan mungkin menganggap rendah orang. Kita nggak akan mungkin menjadi lebih tinggi dari orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang efek daripada ngedengar
kejelekan orang itu juga memberikan efek kita nggak dapat petunjuk. Contoh, misalnya nih ibu tahu kejelekan saya, ya kan, saya misalnya ngajar, ibu tahu kejelekan saya. Ternyata ketika ibu tahu kejelekan saya, dia cuma ngomong doang, nggak sesuai dengan apa, dengan praktek. Males gue dengerin dia. Walaupun padahal misalnya saya omongin benar, tapi karena ibu udah tahu kejelekan saya, ibu anggap remeh saya, udah aja ngomong. Itu gara-gara apa? Gara-gara mengetahui kejelekan. Maka mengetahui kejelekan itu satu hal yang sangat buruk. Maka kalau kita termasuk kategori orang yang takut, kita sudah akan jaga untuk kita punya telinga. Begitu juga hati. Kalau misalnya kita termasuk orang yang takut juga sama Allah, kita juga bakal jaga hati kita tuh dari namanya dengki, dari namanya hasud, dari namanya iri terhadap orang, dari namanya sombong. Bahkan kalau ibu takut kepada Allah, ibu akan zikir, ibu akan selalu mengingat Allah. Ya kan? Bagaimana cara selalu mengingat Allah? Sebenarnya kita bukan sekedar diberitakan banyak zikir, bahkan seluruh aktivitas kita itu zikir. Contoh, di dalam ayat Quran Allah bilang apa? Faidza qadaytumus shalat, apabila kamu telah selesai melaksanakan salat, fadhkurullah, maka ingatlah kepada Allah, qiyaman, ketika kalian berdiri, wa qu'udan, dan ketika kalian duduk, wa 'ala dunubikum, dan ketika kalian dalam keadaan berbaring. Nah, sekarang kita bahas dulu dari salat. Allah bilang apa? Apabila kalian telah selesai melaksanakan salat. Salat itu apa, Bu? Salat itu kan kalau kata Allah di dalam ayat lain, aqimis sholata lidzikri. Salat apa? Dirikanlah salat untuk berzikir kepada Aku, mengingatku. Salat zikir kan, Bu ya? Betul. Tapi setelah salat dia di dalam ayat selanjutnya apa? Fadhkurullah, maka ingatlah kepada Allah. Qu'udan, ketika kalian berdiri, ya kan? Apa? Qiyaman, ketika kalian berdiri, wa qu'udan, ketika kalian duduk, wa 'ala dunubikum, dan bahkan ketika kalian berbaring. Sekarang coba ibu sebutkan aktivitas apa di dalam hidup kita yang gak keluar dari 3 poin ini. Berdiri, duduk, berbaring. Ada gak? Selain dari itu jalan termasuk berdiri. Ada gak? Selain dari 3 ini aktivitas kita. Nyender itu duduk. Apalagi jongkok ya kategori duduk. Artinya apa? Bahkan sholat itu diartikan berzikir untuk mengingatku. Ternyata selepas sholat kita diperintahkan lagi untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berbaring. Bahkan di kelanjutan ayat apa? Faidza matmantum, ketika kalian untuk mendapatkan ketenangan, apa? Faqimus sholat, jadi jangan lagi sholat. Artinya segala aktivitas kita ini nggak ada yang lepas dari namanya zikir, kan gitu. Semuanya itu zikir. Cuman yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau Allah memerintahkan begini, zikir model apa yang mesti kita lakukan? Kan begitu, Bu ya. Kita pasti bertanya-tanya. Nah, Bu, yang perlu kita ketahui bahwa zikir yang Allah maksud di sini bukan sekedar zikir subhanallah, 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 bukan. Tapi zikir itu banyak memiliki makna, diantaranya meninggalkan keburukan, meninggalkan kemaksiatan, menjalankan perintah, itu merupakan zikir. Contoh, misalnya ibu nih habis sholat, kan diperintahin zikir. Nah, selesai sholat, suami misalnya nyuruh, Bu, tolong bikinin kopi dong. Ya kan? Nah, karena ibu sadar bahwa ini perintah Allah, ya udahlah, gue laksanakan yang perintah Allah, dibikinin kopi itu. Udah tuh dibikinin kopi, nggak taunya kopinya kemanisan. Suami marah-marah, ini bagaimana dia bikin kopi apa bikin kolak, manis banget, kan gitu. Akhirnya kan itu, kalau itu apa? Itu kan kita kesel tuh sebagai suami. Dulu gue bikin capek-capek, gue dimarahin juga. Maka ketika ibu mau berzikir apa? Zikir selanjutnya buat ibu, sabar. Oh, sabar. Coba kalau nggak ingat kalau Allah merintahkan buat tata mulut suami, udah berbuyur kopi panas sama dia. Karena mikir kita zikir sama Allah, zikir itu apa? Sabar. Zikir selanjutnya kan itu, Bu ya. Udah gitu sabar, bukan cuma itu doang, kita bikinin lagi kopi. Kita bikinin kopi dia juga kita bacain sholawat, kita bacain misalnya bacain Al-Fatihah, yang tujuan berharap mudah-mudahan dari sholawat yang kita baca tuh, yang kita dari kopi yang kita buat bisa bikin jadi suami. Ada, karena ada, Bu, itu menurut cerita, Bu ya. Jadi dari kemarin ngaji
Jadi itu emang zaman dulu ada seorang istri ini sabar banget ngadepin suaminya. Suaminya nggak benar, dia tetap sabar. Tapi dalam keseharian dia, Bu, ketika dia ngadepin suami ini, ketika dia bikin masakan, dia bikin masak bacaan sholawat, dibaca Al-Quran. Kita hidangin makanan tuh dikasih suaminya. Ketika bikinin minuman dibaca bacaan sholawat, bacaan Quran, Al-Fatihah, itu guru disediain ke suaminya. Dengan apa? Dengan dia berharap dengan apa yang dilakukan bisa menjadi apa? Kebaikan buat suaminya. Sehingga selang berapa belas tahun itu suaminya mimpi dia terbangun kaget seperti dia diajak di neraka. Sampai akhirnya apa, Bu? Sampai ada dia sadar, ya Allah, Bu, saya dari mimpi disiksa di neraka dan saya sadar saya salah. Kok kata istrinya, alhamdulillah, gue udah nunggu belasan tahun baru sadar. Nah, itu artinya apa? Itu juga bisa jadi contoh buat ibu misalnya ngadepin dengan suami kita ada nggak benernya, ada bandelnya. Nggak ada salahnya itu kalau kita ngidangin kopi, kita ngidangin makanan, kita baca sambil didoain. Mudah-mudahan suami ibu sadar. Kan gitu, artinya apa? Zikir bukan cuma itu semua, segala hal, segala sesuatu itu bisa kita maknai zikir. Gitu, artinya sabar kita, ikhtiar kita itu adalah zikir, dan berjalan tetap di dalam kebaikan itu merupakan bentuk zikir itu terhadap Allah. Jadi zikir itu jangan selalu diabaikan subhanallah. Tapi memang itu adalah bagian dari zikir, tapi bukan cuma itu doang. Kan gitu. Kalau misalnya kita semua sadar sampai jauh itu. Dan juga wasirru qaulakum awidharu bih innahu alimun bidatis sudur. Dan Allah ini, Bu, Allah bilang apa kepada orang-orang kafir? Silakan kamu rahasiakan ucapan kamu, silakan juga kamu apa? Kamu dijaharkan, kamu tampakkan ucapan kamu, innahu alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui bidatis sudur, apa yang ada di dalam hati kamu. Artinya apa, Bu? Ya kalau misalnya kita pikir kita ngomongin orang lain nggak tahu, Allah nggak tahu. Kita rahasiain omongan-omongan kita di hadapan orang karena ngejelekin orang. Lalu kita pikir Allah nggak tahu, Allah tahu. Artinya apa? Kalau sekedar nggak pengen supaya didengar orang yang dimaksud, ya nggak ada untungnya juga. Karena Allah tahu, dan ketika Allah tahu kita sedang melakukan kejelekan, dan itulah balasan yang sebenarnya nanti akan kita terima, begitu, Bu. Dan juga ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah kamu anggap Allah itu enggak mengetahui tentang penciptaan, tentang apa yang diciptakan? Wa huwal latiful khabir, semuanya Allah Maha lembut dan juga Allah Maha mengetahui. Nah, jadi, Bu, emang kita pikir Allah itu enggak tahu apa sama diri kita. Ibarat gini, Bu. Orang yang menciptakan komputer, emang kita pikir dia nggak ngerti mengenai komputer? Ya kan? Dia pasti ngerti lah, orang yang bikin komputer kok. Dia tahu lah detailnya komputer karena dia yang bikin, kan begitu. Apalagi Allah, Bu, yang menciptakan kita, yang Allah nggak tahu lah, tahu banget. Begitu yang ada di hati kita tentang apa kita, penyakit kita, semuanya Allah tahu, gitu. Dan juga latif. Latif ini artinya Allah lembut. Lembut dalam arti apa? Mengetahui hal-hal sedetail, sekecil apapun, dan bahkan cuma mengetahui hal yang selembut apapun. Bahkan Allah bisa memelihara sesuatu yang lembut tadi. Contohnya seperti apa? Seperti bakteri misalnya. Nah, itu kan lembut kecil, tapi Allah bukan sekedar cuma tahu, bukan sekedar cuma melihat. Allah memelihara itu. Allah punya kuasa yang sedetail itu. Kalau di diri kita mungkin sperma itu kan satu hal yang sangat detail. Dari satu tetesan itu ada ribuan sel sperma, dan itu Allah tahu. Dan bukan cuma Allah tahu, Allah yang atur itu sel sperma sehingga bisa jadi anak, kan gitu. Dan juga khabir ini mengetahui lebih dari sekedar alim. Artinya apa? Mengetahui hal sangat detail banget. Kalau kita mau kacamata, kalau seperti mikroskop, paham betul Allah kalau masih dalam masalah hal-hal detailnya. Nah, mungkin ini juga saya nggak banyak karena mungkin satu jam ada acara, jadi saya langsung aja selain ke beliau akan sedikit menjelaskan lebih jauh tentang apa yang tadi kita bahas. Mungkin ini sekian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ibu Hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita sudah mendengarkan penjelasan